Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang skandal pengembangan vaksin, terutama vaksin TBC yang katanya dibuat oleh Bill Gates. Dan sekarang akan dipersiapkan untuk diuji cobakan di Indonesia. Nah, ini menimbulkan banyak sekali keraguan dan menimbulkan keresahan dengan diksi Indonesia akan dijadikan sebagai kelinci percobaan. Namun sebelum kita terjebak dalam keramaian opini, kami rasa penting untuk menelusuri riwayat pengembangan vaksin ini dan mencoba mengimbanginya dengan data ilmiah, sehingga kita bisa melihat persoalan ini dengan sedikit lebih objektif. Dan semoga ini juga bisa menjawab apakah ini demi keselamatan atau justru menggandaikan keselamatan banyak orang hanya untuk kepentingan pihak tertentu saja. Yuk kita bahas. Oke, bahasan ini kita awali dengan pertanyaan kenapa vaksin TBC ini menjadi begitu sangat penting. Padahal di luar sana tidak ada tanda-tanda keresahan, tidak ada darurat kesehatan, toh masyarakat kita selama ini adem ayem, semua berjalan dengan normal. Terus kenapa ujuk-ujuk tiba-tiba harus ada pengembangan vaksin TBC baru? Padahal selama ini kan sudah ada vaksinnya kan ya, dan sudah digunakan sejak lama. Oke, pertama, faktanya sampai saat ini TBC masih menjadi salah satu beban masalah kesehatan global, di mana angka penularan dan kematiannya masih cukup tinggi di sini. Sampai-sampai TBC ini punya hari peringatannya sendiri loh. Nah, ini sebagai peringatan atau sebagai tanda bahwa isu TBC ini memang begitu sangat penting. Kemudian kalau dilihat secara histori, ternyata TBC ini juga merupakan masalah kesehatan yang memiliki sejarah panjang. TBC sudah teridentifikasi menginfeksi manusia itu sejak zaman batu. Ini dibuktikan dari tulang belulang manusia yang berusia ribuan tahun dan menunjukkan adanya tanda-tanda terinfeksi TB. Tapi awal mula penyakit ini diketahui adalah pada abad pertengahan, di mana pada saat itu ada banyak orang yang mengalami penurunan berat badan drastis. Ya, walaupun pada saat itu orang-orang masih menganggap bahwa itu adalah penyakit yang berhubungan dengan penyakit konsumsi atau masalah yang berkaitan dengan makanan. Puncak bencana penyakit TBC terjadi pada abad ke-19 yang menyebabkan kematian massal pada saat itu. Ya, ini juga karena obat TBC pada saat itu belum ditemukan dan pengetahuan tentang penyakit ini masih sangat terbatas. Kemudian pada tahun 1882, penelitian untuk membuat obat TBC ini mulai dilakukan. Ini berawal dari seorang ilmuwan berkebangsaan Jerman bernama Robert Koch, di mana ia berhasil mengidentifikasi penyebab dari penyakit TBC ini. Kemudian setelah penelitian puluhan tahun, akhirnya pada tahun 1944 obat untuk TBC ini ditemukan, dan ini membawa revolusi dari pengobatan TBC hingga saat ini. Kemudian bagaimana dengan vaksin? Sejak kapan vaksin TBC ini mulai dikembangkan? Jadi vaksin TBC juga tidak kalah panjang sejarahnya. Proses penelitian dan pengembangannya pun sudah berlangsung sejak lama. Ini dimulai sejak tahun 1906. Seorang dokter bernama Albert Calmette dan seorang peneliti mikrobiolog bernama Camille Guerin. Ternyata semua ini berawal dari adanya kesalahpahaman loh. Nah, jadi gini, memang ada orang yang terinfeksi bakteri TBC tapi tidak mengalami penyakit TBC atau tidak menimbulkan gejala sama sekali, yang saat ini dikenal dengan sebutan TBC laten. Nah, masalah ini membuat adanya anggapan pada saat itu bahwa ketahanan terhadap penyakit TBC ini berkaitan dengan adanya Mycobacterium tuberculosis. Nah, jadi Mycobacterium tuberculosis ini adalah bakteri penyebab TBC, yang pada saat itu kebanyakan masih menganggap bahwa itu adalah virus yang disebut dengan Tubercell bacilli. Nah, di sini mereka mengira bahwa ketahanan terhadap TBC itu berkaitan dengan keberadaan bakteri dalam darah. Padahal pemahaman itu keliru, kawan-kawan. Karena sebenarnya ketahanan terhadap TBC lebih berkaitan pada respons sistem imun atau sistem kekebalan tubuh, bukan keberadaan bakteri itu sendiri. Namun karena kesalahpahaman ini, mereka mencoba mencari tahu jenis kuman apa ini, kenapa bisa aman dan dianggap dapat memberikan proteksi khusus pada penyakit TBC. Hingga akhirnya pada tahun 1921, mereka berhasil mengembangkan jenis basil yang tidak berbahaya untuk manusia, yang diambil dari bakteri Mycobacterium bovis. Bakteri ini sebenarnya bakteri penyebab TB pada sapi, namun bersifat zoonotik atau dapat menular pada manusia, dan juga kebetulan berkerabat dekat dengan Mycobacterium tuberculosis, yaitu TBC pada manusia. Ini memungkinkan mereka untuk membuat vaksin dari basil M. bovis ini, yaitu dengan cara dikultuskan atau dilamahkan selama bertahun-tahun hingga bakteri ini kehilangan kemampuannya untuk menimbulkan penyakit pada manusia. Kemudian inilah yang dijadikan vaksin dan diberi nama vaksin BCG,
atau Bacillus calmette-guerin yang diambil dari nama kedua penemunya. Uji coba pertama pada saat itu dilakukan pada bayi-bayi di Paris. Namun vaksin ini mengalami cukup banyak kendala pada saat itu dan masih sulit diterima oleh khalayak. Hingga pada tahun 1950, lisensinya diambil alih oleh University of Illinois, kemudian diproduksi dan digunakan secara massal. Nah, berbagai negara juga sudah turut mengembangkan dan memproduksi vaksin mereka sendiri. Dan fakta menarik, Indonesia ternyata pernah menjadi pelopor dari vaksin ini loh. Jadi vaksin BCG yang kini digunakan secara global itu sempat diproduksi di Bio Farma loh, perusahaan farmasi milik Indonesia pada tahun 1970-an. Namun sayangnya ini meredup karena tersisih oleh ketergantungan solusi impor. Nah, saat ini satu-satunya vaksin yang ada untuk memproteksi diri dari penyakit TBC adalah BCG. Dan di Indonesia sendiri penggunaan vaksin ini sudah terhitung selama 69 tahun. Perlu diakui memang selama ini vaksin ini sangat membantu dalam mengatasi penyebaran TBC, terutama pada anak, di mana ampuh memberikan perlindungan dengan efikasi sebesar 80%. Namun seiring berjalannya waktu, ada beberapa kontroversi dan tantangan yang terkait dengan penggunaan vaksin BCG ini. Pertama adalah efektivitasnya, di mana di sini ternyata masih bergantung pada kondisi geografis, di mana setiap negara itu memiliki efikasi yang berbeda-beda, serta masih adanya beberapa kasus TBC pada bayi yang sudah divaksin. Kemudian keterbatasannya dalam memberikan perlindungan pada kelompok remaja, dewasa, dan lansia. Nah, ini membuat penelitian dan pengembangan vaksin ini masih terus dilakukan. Ada beberapa upaya pengembangan vaksin BCG ini sebenarnya dengan berbagai macam metode, namun ternyata belum memberikan hasil yang memuaskan, hingga akhirnya disimpulkan bahwa untuk mencari kandidat vaksin baru sebagai pengganti atau sebagai pelengkap dari vaksin BCG ini. Nah, dari sini pengembangan vaksin TB ini terus dilakukan. Alasan pertama, vaksin BCG ini sudah lama sekali digunakan untuk TB. Terhitung sudah berusia 104 tahun sejak pertama kali ditemukan. Nah, salah satu tantangan besar mengatasi masalah TB juga adalah pada pengobatannya yang berpotensi putus obat karena jangka waktu pengobatan yang sangat lama. Belum lagi masalah resistensi obat. Sehingga dari sini pengembangan lanjutan ini diharapkan dapat juga menjadi imunoterapi atau terapi adjuvan gitu, yang tujuannya untuk memperpendek lama pengobatan serta memperkuat potensi pengobatan dan mencegah kekambuhan. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya adalah sejak kapan pengembangan lanjutan ini sudah dilakukan dan sudah sampai mana? Oke, jadi pengembangan vaksin baru ini dimulai sejak tahun 1999. Ya, semenjak 26 tahun lalu lah. Dan sebenarnya terdapat 19 kandidat vaksin yang diteliti dan dikembangkan oleh 13 lembaga penelitian besar. Namun hanya 6 kandidat yang layak untuk dilanjutkan hingga ke pengajuan fase ketiga ini. Dan salah satunya adalah vaksin TBC yang akan diujikan di Indonesia ini dengan kode M72AS01E. Nah, vaksin M72 ini yang dikatakan sebagai vaksin buatan Bill Gates ini merupakan salah satu kandidat yang menjanjikan. Dimulai dari tahap eksplorasi atau penelitian dasar. Tahap ini dilakukan dari tahun 1999 hingga 2003. Tujuannya untuk mempelajari secara mendalam kuman dari TBC ini, yaitu Mycobacterium tuberculosis. Di sini dipelajari bagaimana kuman ini menginfeksi, bagaimana dia dapat menimbulkan penyakit, dan bagaimana sistem imun kita meresponnya. Nah, ini bertujuan untuk mengidentifikasi antigen potensial yang dapat memicu sistem imun kita. Nah, dalam pengembangan kandidat vaksin M72 ini, metode yang digunakan adalah recombinant fusion protein. Jadi simpelnya metode ini tuh menggabungkan antigen 2 Mycobacterium tuberculosis yang berbeda, yaitu antigen dari MTB32A dan MTB39A. Ya, intinya ada 2 antigen Mycobacterium lah yang digabungkan dan didapatlah kandidat vaksin dan diberi nama dengan M72. Kemudian antigen ini ditambahkan sebuah immunologic adjuvan. Jadi adjuvan ini seperti booster gitulah, seperti penguat gitu, yang fungsinya nantinya untuk meningkatkan dan memperpanjang respon kekebalan tubuh kita. Kandungan adjuvan ini dapat diekstrak dari tanaman Coalaja sponaria dan diberi penamaan dengan kode AS01E. Nah, dari sini nama kandidat vaksin ini didapatkan. M72 itu dari antigen bakterinya dan AS01E itu untuk adjuvannya, sehingga diberi nama M72AS01E.
Nah, jadi bisa dibilang kandidat vaksin ini hanya menggunakan potongan kecil dari bakterinya, berbeda dengan vaksin BCG yang menggunakan bakteri utuh yang dilemahkan. Sehingga dengan ini kandidat vaksin M72 ini seharusnya relatif lebih aman dan minim efek samping. Nah, kemudian masuklah pada tahap pengujian praklinis yang bertujuan untuk memastikan lebih dalam keamanan dan efektivitas vaksin ini. Untuk pengujian ini tentunya harus menggunakan hewan terlebih dahulu. Di sini ada 4 hewan yang digunakan, yaitu mincit, tikus wistar, kelinci, dan monyet makaka atau kera makaka. Jadi bertahap gitu, dari hewan pengerat seperti tikus atau mincit hingga ke hewan primata yang memiliki kedekatan DNA dengan manusia. Nah, pengamatan awal dilakukan secara in vitro dengan menggunakan serum darah dan sel dari paru-paru. Kemudian diberikan M72 dan adjuvannya. Nah, pengamatan dilakukan dengan menstimulasi leukosit baru, kemudian diisolasi dan diamati. Nah, tahap ini dilakukan hingga tahun 2006. Nah, berdasarkan laman dari National Library of Medicine, di sini hasilnya menunjukkan bahwa subunit dari kandidat M72 ini ternyata mampu menginduksi respon imun yang ditandai dengan adanya aktivasi interferon gamma, yang mana ini berfungsi sebagai memproduksi CD4 atau T-cell. Nah, ini berarti kandidat vaksin ini cukup menjanjikan untuk melawan infeksi MTB atau Mycobacterium tuberculosis karena berhasil mengaktifasi T-cell dan dapat memicu produksi antibodi. Kandidat vaksin ini juga memberikan toleransi keamanan yang cukup baik pada hewan-hewan tersebut. Nah, dari sini kandidat vaksin ini dinilai memiliki potensi yang cukup baik. Hingga pada tahun 2007 akhirnya disetujui untuk melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu tahap uji klinik. Nah, tahapan ini tahap di mana mulai diuji cobakan pada manusia. Tahap ini bertujuan untuk menilai keamanan vaksin, kemudian menentukan dosis dan menilai efikasinya, seberapa efektif vaksin ini dapat bekerja gitu. Kemudian di sini ada 3 fase pengujian, di mana setiap fasenya nantinya jumlah varian karakteristik orangnya itu terus bertambah. Nah, pada fase 1 dan 2 dilakukan di Filipina pada tahun 2008. Fase ini dilakukan untuk melihat imunogenisitasnya, apakah dapat menimbulkan respon imun yang diinginkan atau tidak. Metode yang digunakan untuk pengamatan adalah observer blind, randomized, single center control dengan kriteria partisipan yang terkontrol. Jadi di sini ada 3 kelompok berdasarkan 3 jenis formulasi vaksin M72 yang akan disuntikan secara acak. Pengamatan akan dibagi dalam 2 set. Set pertama menggunakan dosis paling kecil dan set kedua menggunakan dosis optimal. Kemudian nantinya ini akan diamati secara blind. Artinya partisipan dan pengamat tidak diberitahu formulasi dan dosis vaksin yang disuntikan, sehingga objektivitasnya tetap terjaga. Di sini partisipan akan diberikan 2 suntikan dengan interval 30 hari, kemudian diamati selama 6 bulan. Nah, di sini hasil pengamatan memberikan hasil yang cukup baik. Dari hasilnya, di sini menggambarkan di mana secara imunogenisitas kandidat vaksin ini dapat memicu respon imun dan terdapat pembentukan antibodi yang spesifik terhadap patogen yang ditargetkan. Kemudian secara safety dalam uji coba fase ini memang ada ditemukan adanya efek samping, namun masih sangat aman. Sehingga di sini disimpulkan bahwa kandidat vaksin ini dapat dilakukan pengujian lebih lanjut. Kemudian pada tahun 2018, kandidat vaksin ini diujikan lagi hingga pada fase 2B. Jadi dalam fase 2B ini karakteristik orang dan geografisnya dikembangkan. Dilakukan di 3 negara dengan beban TB tinggi, yaitu Afrika Selatan, Kenya, dan Zambia dengan karakteristik partisipan yang lebih spesifik. Di sini diujikan pada 3.577 penderita TB laten atau orang yang terinfeksi TBC namun belum menunjukkan adanya gejala dengan status HIV negatif. Rentang usia partisipan yaitu pada 18 hingga 50 tahun. Pengujian tahapan ini untuk menilai efikasi dan kemanjuran dalam mencegah perkembangan penyakit. Kemudian metode yang digunakan adalah multicenter double blind randomized placebo control, di mana partisipan diberikan 2 dosis kandidat vaksin dan placebonya secara acak dengan interval pemberian 1 bulan. Di mana setelah diberikan dosis kedua, partisipan nanti akan diamati selama 3 tahun. Di sini hasil pengamatannya juga menunjukkan hasil yang cukup baik, di mana efikasi yang didapat itu berkisar 49,7% hingga 54%, atau dirata-ratakan menjadi 50%. Nah, hasilnya juga menunjukkan bahwa kandidat vaksin ini mampu mencegah perkembangan penyakit TB aktif pada penderita TB laten dewasa.
Nah, rata-rata efikasi 50% ini diperkirakan mampu mencegah hingga 67 juta kasus TB baru dan 8, juta kematian. Ini kenapa kandidat vaksin ini memiliki potensi yang sangat baik. Ya, walaupun Komite Etik Penelitian menyatakan masih memerlukan penilaian dan evaluasi lebih lanjut untuk memperluas pemahaman bagaimana mekanisme proteksinya dan apakah vaksin ini dapat diperpanjang kemampuan proteksinya, serta apakah benar-benar dapat digunakan sebagai imunoterapi untuk menunjang pengobatan. Nah, untuk melihat itu, kini kandidat vaksin ini sudah disiapkan untuk masuk pada fase 3. Ini adalah tahap final, di mana dilakukan untuk memvalidasi lebih jauh tentang potensi dari vaksin ini. Nah, dari rancangan pelaksanaannya, fase 3 ini akan dilakukan di 5 negara, termasuk Indonesia, dengan jumlah partisipan total yaitu sebanyak 20 ribuan. Kemudian karakteristik partisipannya di sini ditambah, yaitu termasuk ODIF atau orang dengan HIV. Nah, karakteristik ODIF ini diambil sebagai pertimbangan adanya korelasi infeksi HIV dengan TBC, di mana TBC seringkali ditemukan pada ODA atau orang dengan HIV/AIDS. Dan TBC ini biasanya menjadi penyakit oportunistik atau penyakit penyerta HIV, sehingga ODIF ini menjadi salah satu kriteria penting dalam pengujian kali ini. Nah, seperti yang kita semua ketahui, Indonesia juga menjadi salah satu negara yang akan diuji cobakan dengan target partisipan sebanyak 2.000 yang didaftarkan dari tahun 2024 lalu. Nah, nantinya akan ada lebih dari 50 site trial dipantau hingga tahun 2028. Untuk detail tentang pengujian fase 3 ini nanti kami akan coba cantumkan di kolom deskripsi, beserta juga dengan hasil penelitian di fase-fase sebelumnya, sehingga kalian bisa baca dan cek langsung penelitiannya. Lalu apakah semua hasil penelitian itu dapat dipercaya? Yap, setidaknya setiap tahapan penelitiannya sudah diawasi secara ketat dan diakui standarnya oleh Komite Etik Penelitian Internasional yang independen, seperti Deklar Helsinki, Good Clinical Practice, dan hasil penelitiannya juga dapat diakses pada laman-laman publis penelitian terpercaya, seperti National Library of Medicine, ResearchGate, dan Journal Medicine. Nah, penelitian ini juga melibatkan Komite Penelitian Nasional di setiap negara, di mana berdasarkan beberapa laman, penelitian ini sudah sesuai standar yang ada dan tidak melanggar regulasi nasional di setiap negaranya. Namun sebagai catatan, khususnya untuk Indonesia, yang mana kita pasti berharap agar uji coba ini benar-benar mengedepankan keterbukaan dan transparansi etika. Bagaimanapun kita harus tetap mengutamakan kehati-hatian dalam uji klinis ini, agar kredibilitas ilmiah tetap terjaga dan juga yang terpenting mengenai data genetik warga. Yang pasti, pengelolaan data genetik warga itu atau nasional perlu diawasi secara ketat untuk menjaga kedaulatan dan keamanan data warga kita. Maka dari itu, semua lembaga terkait seperti universitas-universitas, BRIN, BIN, Bio Farma, Komite Vaksin Nasional, ya harusnya dilibatkan dalam proses penilaian ini. Yang kalau dilihat pada penelitian sebelumnya di negara-negara sebelumnya, di mana otorita dan lembaga nasional banyak sekali terlibat dalam proses penilaian. Sehingga untuk Indonesia, supaya BPOM tidak berdiri sendiri di sini. Nah, sekarang siapa yang memperkasai pengembangan vaksin ini? Apakah benar ini vaksin buatan Bill Gates? Jawabannya bukan ya teman-teman. Jadi gini, Bill Gates melalui yayasan bernama The Bill and Melinda Gates Foundation di sini hanya sebagai sponsor pembiayaan penelitian. Ini pun baru masuk di tahun 2023, yang artinya yayasan The Bill and Melinda Gates Foundation ini baru membiayai secara penuh pada tahap final atau fase 3 ini saja. Ini pun tidak sepenuhnya ya, karena sebagian pembiayaan masih dilakukan oleh pengembang awalnya. Jadi formulasi vaksin M72 ini awalnya dikembangkan oleh GSK atau GlaxoSmithKline di awal tahun 2000. GSK ini merupakan sebuah perusahaan farmasi bioteknologi multinasional di Inggris, di mana salah satu dari 10 perusahaan farmasi terbesar. GSK ini juga memiliki rekam jejak yang panjang di dunia farmasi dan bioteknologi sejak tahun 1884. Nah, dalam pengembangan kandidat vaksin M72 ini, GSK bermitra dengan IARAS dan IAVI, yang mana mereka lah yang melakukan penyusunan formulasi, penelitian, dan pengujian hingga tahap 2B. Hingga di tahap pengujian ini, di fase 3 ini, mereka memperkirakan akan menelan biaya sebesar 550 juta dolar Amerika. Nah, mereka tidak memiliki cukup biaya untuk fase 3 ini. Kemampuan finansial mereka hanya sampai 150 juta dolar. Sehingga Bill and Melinda Gates di sini masuk dengan mensponsori sisa pendanaannya yaitu sebesar 400 juta dolar dengan menggandeng International Consortium of TB Clinical Investigators
untuk bersama-sama melakukan rencana pengujian final ini. Jadi jelas ya, Bill Gates bukan pembuat kandidat vaksin M72 ini. Ya dilihat dari lamanya sih, mereka motivasinya ya untuk berkontribusi dalam menyelamatkan banyak nyawa dan berharap hasilnya dapat meringankan beban penyakit pada penderita TB. Namun, apakah yayasan Bill Gates ini rela mengeluarkan uang sebesar itu hanya untuk kemanusiaan? Ya sebenarnya rasa curiga ini nggak krusial-krusial amat sih, karena bagaimanapun juga kalau hasil penelitiannya berhasil, ini memang akan sangat membantu persoalan ini. Mengingat saat ini vaksin adalah cara yang paling efektif dan efisien untuk mencegah infeksi penyakit. Kalau dilihat, memang Bill and Melinda Gates Foundation ini banyak terlibat dalam perbaikan sistem kesehatan, di mana salah satunya adalah juga berkontribusi dalam mengembangkan infrastruktur Bio Farma di Indonesia dalam pengembangan vaksin polio. Tapi bagaimanapun juga ya, vaksin ini punya nilai ekonomis loh. Ya jadi secara bisnis oriented tentunya vaksin ini punya peluang cuan yang sangat tinggi. Ya kita bayangkan aja lah, TBC ini merupakan concern global. Ada target untuk menyelesaikan epidemik TBC ini di tahun 2030. Dan ini merupakan sebuah komitmen banyak negara. Apalagi vaksin ini adalah cara paling efektif dan efisien untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi bisa dibayangkan kan seberapa banyak kebutuhan vaksin ini. Dan ini adalah cuan. Ya tapi bagaimanapun juga ini sejalan dengan slogan lebih baik mencegah daripada mengobati. Mengingat biaya yang dihabiskan untuk pengobatan itu ya sangat tinggi. Akan lebih worthy untuk membeli vaksin dibandingkan harus mengeluarkan biaya dan effort yang tinggi untuk pengobatan yang panjang itu. Nah untuk Indonesia sebenarnya M72 ini bukanlah satu-satunya kandidat vaksin yang kita dekati. Ada 3 kandidat vaksin lain. Nah kandidat vaksin pertama ini ya ini, vaksin M72 ini. Kemudian kandidat vaksin kedua dikembangkan melalui kerjasama antara perusahaan farmasi kita, yaitu Bio Farma dan perusahaan biofarmasi asal Tiongkok, CanSino. Saat ini sedang dalam uji klinis fase pertama dengan teknologi bernama viral vector. Dan kandidat vaksin ketiga juga dikembangkan oleh perusahaan farmasi asal Indonesia, Bio Farma, bekerja sama dengan perusahaan bioteknologi asal Jerman, BioNTech. Nah, pengembangan vaksin ini menggunakan metode mRNA. Ya, sebenarnya kalau dipikir-pikir ini bagus-bagus saja, mengingat kita memiliki kesempatan untuk transfer teknologi dan ilmu pengetahuan di bidang farmasi dan bioteknologi. Yang harapannya tentunya ini bisa membawa Indonesia pada kemandirian dalam mengembangkan teknologi kesehatannya sendiri. Ya, tapi menurut kalian gimana? Apakah kehadiran uji coba ini bisa diterima atau tidak? Komen di bawah.